Yoi, kembali lagi sama gua di perjalanan pendakian Gunung Papandayan sama teman-teman kos. Jadi kita sekarang lagi di Papandayan percis ya posisinya. Yap. Sebelum gua cerita panjang yang lebar sama mereka berdua, biar mereka perkenalan diri dulu berdua. Dari sebelah kiri gua dulu nih. Kasih Gue. tahu dong, namanya siapa? Nama gue Leni Agustini dan ini pertama kalinya gue ikut anak-anak kos naik gunung. Sebelum-sebelumnya gue cuma ikut ngetrip pulau aja sih. Dan ini karena suatu rasa penasaran gue aja kayak apa sih naik gunung. Yoi. Dan yang kedua nih. Gue Lena, kembarannya Leni, Lena Agustina Mariana. Gue ya udah biasa sih sama Edai, pendakian. Cuma nih gue pertama banget nih sama kembaran gue. Yoi. Pendakian bareng cuy. Jadi gini, gue ingat si Leni pernah kita kemana Len? Mana ya Bukit Moko? Bukit Moko. Terus awal mula sih ke gede apa namanya? Curug Ciberem. Jadi dalam perjalanan Curug Ciberem tuh dia udah jangan ajak-ajak gua. Kayak begini-gini lagi jangan dah, gua nggak akan pernah namanya naik gunung. Nggak akan pernah gua namanya naik gunung, nggak bakal kuat. Pertama dan terakhir. Nah itu. Tapi terbukti hari ini dia berhasil sampai Gunung Papandayan. Iya. Cocok buat pemula Gunung Papandayan. Nah, gimana Len rasa-rasanya? Kesan, duka, sukanya? Gue sih nggak tahu ya, mungkin karena belum pulang kali ya, lagi ngerasain banyak dukanya sih. Karena kan ini pertama kali cuy. Ya, jadi ya belum beradaptasi lah sama iya, gue jadi lingkungan masih pendakian. kaget ya kan. Gue ngeliat dalam keadaan kondisi dingin sama capek nanjak ya kan. Ya udah, tapi gue jadiin pengalaman aja sih. Mungkin nanti bakal lebih prepare ke alat kali ya. Mungkin dari segi alat juga belum siap banget. Jadi nanti dari sini mudah-mudahan nggak kapok, bisa jalan-jalan lagi ke gunung yang ini kan kalau Papandayan 2000 lah ya, kurang lebih 2600 ya. Nah, mungkin bakal penasaran lagi nanti ketinggian 3000. Udah mantap dah tuh, udah ngeliat Dewi Kuyan ini. Nah, kita tanya buat ke Lena. Masukan tips, kalau Lena kan udah sering naik bareng kan sama kita orang. Nah, tipsnya nih buat temen-temen yang baru naik, gimana? Awal mula cerita dulu deh. Cerita awal mula Lena naik awal dari mana? Sama sih, gue juga dulu tuh sama sih kayak Leni pasti ya, karena mungkin gak terbiasa kayak gila jauh banget gitu kan, pegel ya kan. Ke Ciberem gue pengen pingsan malah tuh rasanya, gak kuat lah pokoknya. Bukit Moko ya sama sih, cuma kayaknya lebih parah Ciberem kalau menurut gue dibanding Bukit Moko. Terus gue waktu itu tahun 2000 berapa ya, 15 ya, apa 16, 2015 lah, gue diajak Edai ke Pakuaja. Itu pertama kalinya gue nyampe puncak bener-bener. Gila banget. Gue inget dia ke Pakuaja bener ya. Gue cewek sendiri ya, situ nyokap gue nggak tahu, gue bilangnya ada perempuannya. Emang tadinya ada ceweknya siapa gitu, gue lupa. Taunya dia nggak jadi ikut. Itu pegel sih pas mau naik. Deg-degannya. Gue sampai bilang gue balik lagi aja kali ya. Kayak gue balik lagi aja. Sumpah soal gue kayak gila nih, saat ini baru banget jalan cuy. Rasa gue udah kayak mau mati, mau pingsan. Aduh, terus biasain gue dikasih madu, gue dikasih gula merah, gue dikasih dopingnya ya. Gue dibilang kalau minum air jangan terlalu banyak. Yang penting tenggorokan lu kena air. Gue ikutin, iya. Teh jalannya pelan-pelan, atur napas, atur kaki. Gila kata gue. Bener sih, dari situ tuh gue kayak besok-besokannya Eda yang ngajak kemana gue jadi mau lagi. Emang kalau pas awal tuh kayak badan pada ngerentek, apalagi Jumat berangkat, Minggu malam, Minggu Senin subuh nyampe Jakarta, paginya langsung kerja lagi. Itu parah. Itu perjuangan banget. Pertama kali gila ngedaki langsung paginya kerja, mantep sih itu. Pokoknya udah resiko pendaki kalau yang dia statusnya pekerja ya. Kalau misal dia mau naik ke gunung yang sekitar Jawa Tengah lah, minimal Jawa Tengah itu lu udah pasti subuh lu udah pasti nyampe Jakarta untuk orang Jakarta ya. Tapi
menurut gue tuh kayak terbayarkan gitu. Kadang orang banyak gitu, apa sih yang lo cari naik gunung gitu kan, capek lu jalan jauh-jauh gitu, apa yang lo cari cuma foto-foto. Ya udah, lo tinggal ke Bandung foto-foto juga bisa, lu ke puncak juga pemandangannya sama, bisa ada gunung Salak dan tapi itu menurut gue nggak tahu ya, yang gue jalanin tuh kayak beda. Gue suka pantai tapi gue juga suka gunung, karena kayak tiap yang gue laluin tuh kayak gue nggak tahu, kayak gue kayak di gunung tuh bebas mau cerita apa, mau cerita tentang gue sendiri, tentang orang lain, gue kayak bebas aja. Tapi maksudnya konotasinya masih positif ya. Maksudnya kayak ada perjalanan yang gue ambil, kayak gunung kita laluin makin tinggi. Ya gitu, kalau lu mau jadi orang makin tinggi, makin itu ya banyak cobaan ya, makin tinggi makin susah. Perjuangan sih. Kayak terus gue tuh kayak jadi lebih apa ya, kayak lebih komit lagi kayak diri gue, kayak percaya diri aja. Gue aja bisa lah ini, gue juga bisa lah ini. Bukan berarti gue ngeremehin, tapi gue positif gitu kan. Gue juga pernah inget tuh, Lena juga sempat terucap. Pasti yang awal-awal tuh pasti pernah terucap begini, gue kayaknya nggak akan mungkin bisa sampai di atas puncak itu. Awal mula di 2000 Lena, 2000 main di 2000. Akhirnya penasaran, dia mau coba ke 3000 lagi tuh ke Merbabu. Sama asal gue cewek sendiri juga di situ. Cewek sendiri juga nyampe. Gue bilang gue nggak, waktu itu di mana, pos 4 ya, Savana ya, di mana, Sabana, pos 4 di Sabana. Gue bilang gue kayaknya besok nggak mau summit lah, gue capek banget ini 6 jam, gila, treknya naik mulu, gila. Tapi kayak gue penasaran nih, sayang gue udah nyampe sini ya kan, gue nggak naik. Ya udahlah, sekalian tanggung, ya udah gue ikut naik nih. Walaupun kayak dikit-dikit berhenti, dikit-dikit minum, dikit-dikit makan, tapi tuh kayak ngelihat ada ibu-ibu bisa naik sampai puncak, gue kayak termotivasi, ibu-ibu aja bisa gitu kan, kayak wah gila sih, emang bener banyak banget ngajarin pengalaman, keseruan, kayak lu mandang orang lain tuh kayak nggak boleh kayak sebelah mata. Itu lu bakal gimana, lu tahu egoisnya temen lu di jalan, di tenda, lu jadi tahu. Lu kedinginan, lu apa, itu lu jadi tahu karakter temen lu. Sama kalau lu mau tahu karakter pasangan lu, ya lu ajak aja naik gunung bareng, kelihatan dia egois apa enggak. Cepet kelihatannya ya. Cepet, temen bener-bener cepet tuh. Kalau mungkin kayak di lingkungan kerja, tongkrongan nggak kelihatan karakternya. Tapi kalau udah ngecamp bareng, ngepantai bareng, ya nggak sih? Lo setuju nggak sih kayak? Ya kan, setuju ya. Maksudnya kelihatan gitu. Kayak yang mana yang peduli, mana yang kayak ih gila ya kan. Ya udah sama-sama cukup tahu gitu. Jadi gini nih, kita lanjut lagi tadi seputar cerita Lena. Jadi mungkin jadi motivasi diri sendiri sih sebenarnya. Naik gunung itu gue setuju. Jadi tuh kita naik gunung kan capek banget, itu kita nahan rasa apa sih namanya? Rasa lelah lu kan. Lu pasti kan baru naik aja kemarin, gimana lu rasanya? Capek banget kan. Baru keluar dari mobil jalan kita ngetrek. Aduh gila, capek banget gitu kan. Capek banget. Masih. Tapi kalau kita paksa bisa sebenarnya. Kita paksa pasti bisa. Sebenarnya emang bisa sih, asal lu harus imbangin aja. Sama yang lu bilang kayak semalam kan gue hampir hipo kan. Maksudnya lu bilang lu lawan, ya bener juga. Gue pikir kan ini diri gue sendiri, punya gue, masa diri gue sendiri nggak ngelawan. Betul. Iya, jadi ya intinya semua balik ke diri lu sendiri. Nggak ada yang nggak bisa sih, pasti bisa. Cuman ya lu harus imbangin antara kemampuan lu sama diri lu. Nah bener tuh. Jadi Leni jadi tuh tadi malam sesek begitu, emang udah dingin banget. Emang posisinya ini papan lain lagi dingin banget, tenda pun pada ngembun semuanya. Parah, ngembunnya juga tembus. Sesek Len ya. Gara-gara apa sih, emang ada? Enggak, mungkin karena gue kaget kali dari angin juga kali. Gue nggak tahu deh, bukan ini baru pertama kali ya. Jadi gue kaget sih, sakit banget. Emang gue pikir ya udahlah. Untung gue dibantu sama si Lilis sih buat ngolesin minyak GPU. Jadi ya udah, gue tinggal tidur. Jadi tenda dia nih gitu, jadi kayak wangi nenek-nenek. Ini panti pijat tradisional, Bre. Lebih tepatnya. Sumpah, ada koyo cabe, ansaplas anget. Jadi minyak GPU dari penuh dai sampai tinggal saya kalau gue bawa. Jadi tuh kayak GPU tuh berperan penting dalam perjalanan ya. Iya. Pokoknya berperan Dibanding penting. counterpan,
hot in cream, minyak kayu putih, fresh car, Gitu ya paling paling the best. Minyak urut kalau bisa sama tukang urutnya ya naik ya. Ada Bang Gondrong. Ada urutnya, itu penting. pengennya segitu tukang urutnya ya. Jadi gimana Leni kira-kira? Mungkin next gue bakal ikut lagi sih kalau ada lain kesempatan. Iya, mau Gue langsung demen nih. Cuman kayaknya gue masih tahap-tahap ya udah dikit-dikit ngaso, dikit-dikit ngaso. pelan-pelan. Bodo amat kalau misalnya ada yang bilang gue, alah lama lu gini-gini, bodo amat lah diri gue. Kalau lu mau duluan udah sono dah, yang penting gue nyampe. Oh, nih gini kan, lu kan kembar nih, kembar banget kan, kembar identik kan lu berdua. Lu kan melakukan pendakian nih berdua nih, lu pendakian bareng nih berdua pertama kalinya bahkan kan. Iya, pernah. Lu salah satu ngerasain sama-sama apa namanya ya, misalkan Leni nih, kayak Leni kan kemarin capek banget kayaknya. Lalu Lenang ngeliatnya gimana Len? Lu ngerasa apa gitu kalau kita kembali gitu? Gue bingung ya. Gue ngerasa gini sih, Mungkin dia keingetan waktu pertama kali dia naik kali. gue mikirnya gitu sih. Gue juga pernah nih di posisinya si Leni. Kalau gue sih ngeliatnya begitu, makanya dia nolong gue. Ya, udah gitu gue juga tahu kan Leni jalan dikit aja nih, jalan dah dari rumah ke halte busway. Buset, ngeluhnya capek jauh. Nah, gue tahu, makanya gue yang kayak ya gue ngerasain siapa yang dia rasain, capeknya pasti capek, ngos-ngosan. Gue juga masih ngerasain, cuma kayak ya gitu, mungkin yang namanya kembar ya, tetap kayak ya mau gimana ya, walaupun kita berdua sering berantem ya Len, ya di mana-mana lah sering adu bacot, Udah biasa lah ya itu udah biasa. Tapi tetap aja kayak kemarin tuh gue nggak tega, kayak di sini lah gue yang bawain, gitu sih gue yang bawain gitu. Jadi kayak ya udah mau gimana gitu kan. Oh, gue soalnya nggak ngeliat momen lu berdua sih, sebentar doang ya, karena Iya. gue Banyak fokus ke lagi itu, ngambil jadi foto. ada temen kos itu lagi kebetulan ikut ke Papandayan, dia sekalian gue, si Ardi sama si Edi. Jadi mereka pada duluan tuh jalan. Gitu. Jadi next lanjut nih insya Allah ya, mudah-mudahan support Len. Lo maunya kemana gitu, ada event mau kemana gitu. Ke Andong yang kata lu trek yang enggak suka lagi. Kalau Kak, 3.000. 3.000. Yang 2000 dulu deh, mana lagi? Ya udah, ada lagi gak nih yang mau disampaikan Leni, Lena, kira-kira? Nggak ada sih. Coba. Ya pokoknya harapan gue kalau lu yang mendengarkan podcast ini, lu wajib ikut trip bareng anak kos, karena lu nggak pernah ngerasa sendirian, lu nggak bakal pernah ngerasa kapok. Yang ada lu bakal, ya emang kalau orang-orangnya pada saklek-saklek, tapi menurut gue kayak jiwa solidaritas itu kayak ya lu nggak bakal dibiarkan sendiri, mau materi, mau makanan, mau lu sakit, mau apa, lu nggak bakal ditinggalin. Jangan Tuh. baper yang penting. Ya, Kita mau karena baper-baper. Kalau lu baper lu ngerugiin diri lu sendiri. Bikin sakit hati sendiri. Jadi nggak punya temen lu. Yaudah, kita pamit ya. Ya, thank Pamit. you ya. Thank you buat semuanya. Yuk, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.